Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Sadari wa Yasiri Amri Wahlu Database Protokol. Tambahan ya untuk ADC. Oke, saya akan tambah ADC 5. Oke, ini dia. ADC A-nya analog, D-nya digital, C-nya converter. Jadi analog to digital converter adalah salah satu dari peralatan yang paling banyak digunakan untuk akuisisi data. Akuisisi data itu untuk mengambil data. Ya. Jadi misalkan kita mengukur suhu, kemudian tampil dari besaran suhu tadi kita pengen kita olah ke microcontroller, karena microcontroller itu merupakan suatu device digital, sedangkan suhu itu merupakan besaran fisik, maka kita butuh tadi transducer, ya, transducer atau sensor lah ya, yang berubah besaran fisik tadi menjadi besaran elektrik. Besaran elektrik itu ya nanti akan dirubah oleh ADC. Besaran elektrik tadi berupa analog ya, oleh keluaran dari sensor itu analog. Nah kemudian dirubah oleh ADC ini menjadi digital. Kenapa perlu dirubah menjadi digital ya? Karena bahasa dari microcontroller itu bahasa digital, sedangkan bahasa dari sensor atau transducer ya itu bahasanya bahasa analog. Ya istilahnya gitulah, bahasa gitu ya. Sebenarnya bukan bahasa, sinyalnya sinyal analog gitu. Sedangkan microcontroller sinyalnya sinyal digital. Jadi itulah gunanya ADC. Ini penting sekali ADC ya. Ini kita bisa baca di sini ya. Untuk mengakuisisi data, misalkan temperatur, tekanan, kelembaban, kecepatan, dan segala macam. Dia merubah besaran elektrik analog ya, seperti tegangan dan arus, menjadi merubah besaran fisik menjadi elektrik menggunakan transducer, sensor, seperti saya jelasin tadi. Nah, kita membutuhkan ADC ini untuk merubah besaran analog yang keluaran dari sensor ini menjadi besaran digital. Sehingga besaran digital tadi ya bisa bisa digunakan diolah oleh microcontroller gitu. Ya, ADC yang kita pakai itu tipenya 0804 ya. Seperti yang kita lihat sebelumnya datasheetnya. Oke. Dia bekerja pada 5 volt dan memiliki resolusi 8 bit. Jadi kenaikan per bit dari 0 sampai 5 volt itu bisa diwakili oleh kombinasi 8 bit ini. Ya. Kalau 0 volt ya berarti bitnya 0 semua. Nanti kalau 5 volt berarti bitnya 255 kan gitu ya. Karena kalau 8 bit 1 semua bitnya ke 88-nya, maka itu kita rubah ke bilangan itu ya, itu berarti sama aja dengan 255 desimal gitu ya. Kemudian conversion time merupakan hal yang penting pada ADC. Kenapa? Kalau conversion time-nya waktu konversinya lama, maka pembacaan sinyalnya juga, pengolahan sinyalnya juga lama nanti ya. Maka konversi itu harus cepat gitu. Oke. Pada ADC conversion time ini ADC kita 804 ini tidak bisa melebihi kecepatan konversinya 110 mikrosecond. Kalau di atas di bawah ini nggak bisa. Minimum ini, paling besar ini dia. Di bawah ini nggak bisa. Jadi misalnya 100 mikrosecond, dia konversinya belum selesai. Tapi ini udah cepat banget ya, udah bagus banget. Kalian butuh apa sih untuk konversi ini? Nggak mungkin kita butuh cepat sekali. Interfacing ADC ke sensor. Jadi bagaimana cara menyambungkan ADC ke sensor? Ini keping ADC kita. Sensornya di mana? Nah, ini sensornya ya. Sensornya di sini. Nanti ini bisa berupa kalau pada gambar ini diwakilkan dengan potensio ya. Nah, keluaran dari potensio ini, yang tengah-tengah ini, itu akan diberikan pada inputan ADC. Nah, kalau kita mau simulasikan perubahan tegangan keluaran dari transducer atau sensor, maka kita rubah aja
besaran potensionya ini. Ya, nanti maka tegangan ini berubah. Tegangan ini berubah, maka akan keluarlah kalau udah selesai konversi, nanti akan keluar berapa padanan bilangan digitalnya. Ya, kan ini analog ya. Maka padanan bilangan digitalnya berapa. Nah, ini nanti akan kita berikan kepada microcontroller. Oke, nih inputan dari sensor 5 volt, ADC juga 5 volt. Lihat analog groundnya kita groundkan, V-in negatifnya juga kita hubungkan dengan analog ground. Kalau misalkan kalian menggunakan jembatan Wheatstone, masih ingat ya jembatan Wheatstone ya? Kalau belajar rangkaian listrik, maka V-in groundnya ini masuk ke salah satu kaki dari jembatan Wheatstone itu. Tahu ya maksudnya di mana? Biasa sensornya di mana tuh? Di tengah-tengah itu ya. Ya pasti ngerti lah kalau udah belajar rangkaian listrik. Oke, kemudian clocknya ini, nah ini clocknya untuk kecepatannya tadi ya. Yang ini tadi. Nah ini. Ya. Clock R dan clock in ini untuk kecepatannya. Ini resistor, ini kapasitor ini kita rubah-rubah untuk berapa frekuensi. Bukan frekuensi, kecepatan konversinya. Oke. Ini pada kalau misalkan standalone ya, ini kita buat kalau di sini disimulasikan dalam bentuk standalone. Standalone itu berarti nggak terhubung dengan microcontroller. Bagaimana kita mencoba menggunakan ADC ini sebagai alat untuk merubah dari sinyal analog ke digital. Ya, kita tampilkan ke LED, tapi kita tidak olah gitu, cuma tampilkan aja. Nah, kemudian WR sama interruptnya kita groundkan. Kalau mau kita hubungkan dengan ground melalui saklar gitu ya, kalau mau konversi berarti saklarnya tinggal disatukan gitu. Kemudian CS chip select sama readnya juga kita groundkan, digital ground juga kita groundkan. Oke, gampang ya. Nanti kalau pada program, nanti ini kita gunakan nih CS, RD, readnya nih. Kemudian interrupt sama WR akan kita gunakan. Oke, clock in, clock R ya. Digunakan untuk internal clock generator, self clocking. Jadi di dalam sini ada self clockingnya, ada clocknya ya. Paling cepat frekuensinya itu kalau kita gunakan R-nya 10 kilo dan C-nya 150 picofarad. Berarti yang ini ya. Ini 150 pico, terbalik. 150 pico yang ini, R-nya 10 kilo ohm. Maka nanti dapat kecepatannya 110 mikrosecond. Ini paling cepat nih sudah nih. Seperti yang kita baca di sini tadi, tidak bisa lebih cepat lagi daripada ini. Maka kita pakai yang paling cepat. Ya, 110 mikrosecond. Gampang ya. Oke, kemudian VRF per 2-nya. VRF per 2 tuh di sini ya. Mana ya? Bentar. Nah, ini VRF per 2 yang ini ya. Nah, ini oke. Kaki yang ini itu digunakan untuk referensi tegangan. Jika ini terbuka, nggak dihubungkan kemana-mana, maka input voltage inputan voltage ini, yang ini, ya VN untuk analognya, itu sekitar dari 0 range-nya sampai 5 volt, sama dengan VCC. Makanya yang ini ya, makanya waktu gambar yang ini, karena karena tegangan maksimum dari potensio ini kita hubungkan dengan 5 volt, maka VRF-nya lihat nih, kita nggak hubungkan kemana-mana. Karena gitu nih, dari sini ya, tidak perlu dihubungkan kemana-mana kalau misalkan 0 sampai 5 volt. Oke, jika range-nya input analog ini 0 sampai 4 volt, ya berarti ingat tidak 5 volt ya, berarti VRF-nya baru kita hubungkan ke tegangan 2 volt. Jadi setengah dari maksimumnya. Tapi kalau 5 volt nggak perlu. Misalkan ini nih 0 sampai 4 volt, maka VRF-nya kita hubungkan dengan 2 volt. Kasih aja Zener 2 volt atau
baterai kalau ada baterai ya, atau pokoknya support dengan DC 2 volt deh. Oke. Begitu juga misalkan range-nya 0 sampai 3 volt, maka itunya VRF-nya setengahnya 1,5 dan seterusnya ya, tinggal dibaca aja di sini. Oke, step size-nya. Ini step size-nya juga dipengaruhi oleh maksimum ya. Maksudnya maksimum tegangan input analognya. Kalau input analognya 5 volt, maka step size-nya 19,53. Step size-nya maksudnya kenaikan minimum. Jadi misalkan dari kenaikan 1 bit ya, dari 0 ke 1, itu kenaikan minimumnya 19,53. Maka berubah dia. Berubah bitnya, berubah 1 bit gitu maksudnya. Ya, misalkan dari 1 ke 10 misalkan. Ya. Maka minimumnya kenaikan dari input analog itu harus 19,53. Begitu juga yang 0,94 ya. Oh ya, 19,53 gimana? Dari 5 dibagi 256. 256 itu apa? Yaitu jumlah maksimum kombinasi 8 bit. Ya kan 8 bit itu kombinasi maksimumnya itu 256. Dari mana? 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah maksimum kombinasi dari 8 bit, makanya 256. Ya. Begitu juga yang 4 volt ya, bagi 256, ini bukan 255 ya. 256 salah nih, salah tulis nih orangnya. Oke, maka batas minimumnya ini kenaikan analog ya, dan seterusnya. Itu ya. D0 sampai 7 yang ini merupakan output digital. Jadi setelah input analog, maka keluarannya digital. Ya. Ini tri-state buffer. Oh, ini enak ya, tri-state buffer. Jadi kalau misalkan CS-nya ini kita tidak aktifkan, maka ini benar-benar terputus dari rangkaian setelahnya. Ya. High impedance terputus. Kalau kalian belajar digital pasti tahu tri-state buffer maksudnya apa. Documented data diakses only ketika CS-nya 0. Jadi data yang sudah dikonversi ini ya akan keluar ke sini. Jadi input analog kemudian dikonversi ya kan, akan keluar ke D0 sampai D7 jika CS-nya 0, kemudian RD-nya force 0. Seperti yang tadi sebelum yang kita lihat pada datasheet pada video sebelumnya. To calculate, untuk menghitung output voltage, tegangan output, kita gunakan following formula. Nah, misalkan nih, step size-nya berapa? Resolusinya yang ini ya, yang ini. Resolusinya berapa? Dibagi V-in-nya. V-in-nya misalkan 5 volt. 5 volt dibagi 19,53. Maka hasilnya nanti digitalnya 255 gitu, 255 ya, 1111 semua. Coba kita cek aja, coba hitung kalkulator ya. 5 dibagi 19,3, 259. Seharusnya 255 dong, tapi ini 259. Berarti seharusnya ini berarti 5 dibagi 255 nih yang ini. Coba ya, 5 bagi 255. Nah, 0,196. 0,196 dari 0 ke 1, 0,196 ya kan, dari 1 ke 2 tambahin lagi, nah dikali 255 tuh 5 volt kan, berarti 19,6 seharusnya, 19,6 pembaginya. Coba 5 dibagi 19,6, nah baru 255 gitu ya. Ini seharusnya bagi 255 kayaknya nih. Jadi 5
dibagi 255 seharusnya keluarannya adalah 5 dibagi 19,6 keluarannya 255, cocok kan? Ya, kalau V in nya 5 volt keluarannya itu 1111 semua gitu. Coba kalau V in nya 19,56 yang ini 19,6 dibagi 19,6 1 ya, betul gitu kayaknya ya. Berarti soalnya 255 ini, berarti step size itu nah 5 dibagi 255 seharusnya ini. Tapi kita coba aja nanti deh, untuk pastikannya kita coba uji pada ADC nanti. Nah ini programnya nanti kita akan coba ya. Programnya ini menggunakan microcontroller sudah. Oke, kayaknya itu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita coba aja sih. Ini ADC 0804 ya. Ini untuk konversinya. Oke, kita buat seperti datasheet ya. V-in-nya 1 mikro, clock R-nya 10 kilo, 110 picofarad, bla bla bla, dan seterusnya. VCC sumbernya 5 volt. Oke, misalkan ini sensor ya. Sensor, bisa copot dulu. Ini saya hubung ke sini. Akselerasi tegangan maksimum misalkan. Tegangan maksimum. Ntar kita ubah ke volt. Oke, tegangan maksimum 5 volt ya. Berapa? Nah, digitalnya satu-satu semua. Oke. Nah, sekarang rupanya setelah saya coba kenaikan di sini, ya, saya gunakan baterai langsung gitu. Ya, ini saya hubungkan ke sini. Baterai imajiner ya, misalnya saya ganti ini 10 mV. Besarnya konversi, sudah naik 1. Nggak sesuai ya, nggak sesuai teori yang tadi. Yang ini ya, udah kalau simulasi. Oke, misalkan saya naik ini 20, soalnya berubah kan, jadi 2 desimalnya. Tapi kita lihat nggak berubah. Saya berubah 30, kita lihat berubah nggak nih? Nah, baru berubah jadi 2, 3 mV, 30 mV. Ya gitu kalau simulasi ya. Tapi yang jelas kita bisa lihat kalau misalkan dia maksimum ya, tegangannya maksimum 5 volt ya, maka keluarnya harus 111 semua ya, cocok lah. Oke, nanti tergantung programmernya untuk mengakomodasi ketidakuratan ini. Oke, sekian, terima kasih.